Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, semoga sukses. Terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan, saya doakan semoga selalu sehat selalu, dikabulkan hajat-hajatnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya di Word. Kemarin udah kita bahas tuntas tentang table. Ya, selanjutnya kita akan belajar tuntas tentang memasukkan gambar di dokumen kita. Oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja cara masukkannya. Pertama saya siapkan dulu gambarnya ya, gambarnya. Jadi di sini kalau Office saya Word ini ya ada 3 pilihan ya. Pertama ada this device stock image. Jadi stock image-nya dari internet langsung ya, dari sininya. Kemudian kalau satunya lagi adalah Oke, yang satunya lagi online picture ya. Kita akan coba satu per satu aja langsung. Oke, supaya menghindari yang namanya yang namanya copyright, saya ambil gambar free, bisa dibuka di website namanya pixel.com. Saya ambil gambar yang yang free saja ya. Tekan animal di sini, saya ambil gambar. Ya, ini lion. Dan saya download. Oke, sudah siapkan gambarnya tadi ya. Jadi cara masukkannya gampang. Ini cara pertama yang lewat menu ribbonnya, tinggal klik picture, kemudian masukkan gambarnya di sini, insert seperti ini. Cara pertama. Cara kedua, buka aja explorernya dari sini, tinggal klik tahan geser, pindahkan ke sini, sama juga hasilnya ya. Cara yang ketiga, Anda tinggal klik copy dari gambar yang ada di explorer tempat Anda berada, itu dimasukkan, klik kanan, paste. Sama aja caranya. Jadi boleh lewat sini, boleh, mau langsung copy paste atau klik and drag, sama aja. Itu cara memasukkannya ya. Nah, kemudian kita belajar fitur-fitur apa aja yang ada di sini yang bisa kita setting. Yang pertama, gambar ini bisa kita putar. Ini kalau kalian klik seperti ini, ketika diklik muncul bulat-bulat seperti ini. Ini menandakan gambar ini bisa untuk dilakukan resize atau perubahan gambarnya. Misalkan yang ini kita bisa untuk memutarnya seperti ini ya, mutarnya ya. Saya undo. Kalau yang ini kita bisa gedekan ya, gedekan dari sebelah sini atau dari atas ke bawah seperti ini, kiri seperti ini ya, dari atas juga sama, terserah, dari sini boleh. Nah, ya, seperti ini, dikecilkan juga bisa. Semua tombolnya bisa diklik. Nah, seperti ini ya. Ini yang bawah saya buang aja dulu, saya hapus. Diklik dulu gambarnya, kemudian klik kanan delete. Tidak ada di sini ya. Bisa aja langsung klik di keyboardnya itu tombol delete. Sama juga delete. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya ketika Anda klik di bagian sini, di sini tidak muncul apa-apa. Ketika saya klik muncul tab baru namanya picture format. Nah, itu kita bisa klik di sini, atau yang mini toolbarnya ketika kita klik di sini muncul klik kanan, maka dia akan memunculkan beberapa fitur tambahan yang dikhususkan untuk picture. Oke, kita mulai dari sebelah kanan di sini sampai ke sini, nanti kita akan bahas. Yang pertama ini untuk mengatur ukuran dari gambarnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah ikut berubah weight-nya nih ya. Jadi kalau kalian ingin merubah sesuai ukuran yang ingin kalian rubah, misalkan ini ukurannya saya pingin 10 cm. Nah seperti ini ya. Ya, nah terjadi ada yang aneh di sini ya. Ketika saya rubah weight-nya, height-nya juga ikut. Nah, itu ya. Ketika weight-nya dirubah, height-nya juga ikut. Kita coba height-nya kita rubah. Apa yang terjadi? Kegedean ya, maaf.
enter. Nah, ukuran widthnya juga berubah. Kenapa? Karena gambarnya berbentuk persegi panjang. Kecuali gambarnya berbentuk kotak seperti ini ya, kotak seperti ini, maka dia akan sama. Nah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kayak gini ya, kalian kalau pingin pas presisi, saya pinginnya 10 kali 10 misalkan, klik di bagian advance-nya ini, advance layout size-nya, kemudian pilih resize-nya, ganti dia menjadi di sini jadi sebentar. Oke, nah di sini ganti jangan absolut ya, hilangkan absolutnya. Lock nih yang hilangkan centangnya, lock aspect ratio. Nah, ini dihilangkan. Jadi makanya ketika di sini kita masukkan, oke. Nah, ini ya akan benar-benar pas. Jadi lock aspect ratio-nya dihilangkan gitu ya. Jadi kalau ini dihilangkan maka 10 kali 10-nya akan berjalan normal. Jadi misalkan kalian membuat foto itu ya, membuat foto. Ini kalau mau mengembalikan picture-nya tinggal aja klik di sini reset picture. Nah, dia akan kembali reset picture and size. Oke. Nah, ini gambar aslinya gitu ini ya. Oke, kita kecilkan kembali gambarnya seperti ini ya, sudah. Oke. Seperti ini kalau mau ngereset di sini ya. Jadi kalau udah di otak-atik, saya pengen kembalikan dari awal di reset picture. Oke, di sini tadi udah tahu ya. Jadi kalau gambarnya misalkan kalian biasa tuh bikin foto 4x6, 3x4 itu biasa di sini kita ngerubahnya. Locknya dihilangkan dulu ya. Nih, dihilangkan centangnya untuk membuat pas di sininya. Oke, kemudian ini apa? Nah, ini crop. Fungsinya untuk crop itu untuk apa? Crop itu fungsinya untuk memotong sebuah gambar di sini ya. Jadi ketika Anda klik di sini, ikonnya berubah menjadi berwarna hitam seperti ini. Maka kalian bisa mengcrop gambar tersebut, memotong. Jadi misalkan saya hanya ingin kepalanya saja, lepas, kemudian klik. Nah ya, saya ulang lagi. Saya klik picture, crop, sini. Klik cropnya berubah di sini. Oke ya, seperti itu cropnya. Oke, oke ya. Kemudian ya, di sini ada fitur yang keren juga di cropnya. Kalau tadi cropnya sesuai dengan yang kita mau, sekarang ini ada fasilitas namanya crop to sub. Jadi di sini kita bisa membentuk gambar tersebut seperti yang ada seperti di sini. Contoh, saya ingin dia bentuknya jajaran genjang ini ya. Nih. Parallelogram ya di seperti ini jadinya. Kalau mau bentuknya yang lain tinggal ganti aja segitiga. Nah, bentuk kayak gini. Atau bentuknya ingin mengikuti panah, nah seperti ini. Jadi ya, jadi keren banget ini, gitu ya. Misalkan berbentuk bintang gitu ya. Nah, dia akan ngikutin cropnya, ngikutin crop to shape bentuk dari ininya. Nah, keren ya. Saya kembalikan lagi, reset. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah, oke, yang selanjutnya yang tidak kalah keren itu adalah, sebentar. Saya kembalikan dulu reset picture. Oke. Oke. Nah, di sini kita ada yang lebih keren lagi. Kalau tadi bentuknya ngikutin ini, kalau ini ada aspect ratio. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih misalkan mau perbandingannya 4:5 gitu ya. 4:3, 6:9, 5:4 gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur dia. Nah, dia mau seperti apa pasnya rasionya. Nah, ini lebih keren lagi ya. Nah, tuh. Nah, jadi keren banget ini. Gambarnya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, ada lagi di sini versi-versi cropnya. Kalau ini namanya fill. Fill ini dia di sini dikasih petunjuk bahwa ketika kita klik fill, dia akan kotaknya ini akan dirasiokan pada gambar aslinya yang awal. Ya, berdasarkan tingginya ini ya. Jadi gambar yang ini dirasiokan di gambar awalnya. Jadi seperti ini pasnya yang seperti apa gitu ya. Kemudian kalau fit, nah ini fit yang sudah gambar ini tapi disesuaikan rasio lebarnya gitu ya. Nah, disesuaikan dengan lebarnya seperti itu. Nah, itu crop. Jadi ini berbagai macam teknik dalam crop dalam di dunia
gambar ya. Kemudian apalagi? Nah, ini saya kembalikan. Kemudian kita bisa align. Ini nanti kita akan contohkan pakai paragraf ya. Misalkan ini align pack. Oke, sebelum ke align ini ada sedikit layout option sama kayak kemarin kita belajar di table. Sekarang di picture ini ada namanya layout option. Jadi ada beberapa, kalau ketika kita klik seperti ini muncul seperti ini ya. Ini namanya layout option. Layout option itu, nah ini kalau ada di sini juga ada ya, layout optionnya di sini ada. Nah ini kalau nggak ada di sini muncul di sini, klik di sini aja. Kalau nggak klik kanan di bagian wrap text, ini sama aja layout option juga. Nah ini maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi kalau kita coba deh ada teks ya, kita coba ada teks. Saya masukkan teks di sini. Nah itu sama dengan lorem buka kurung 30 tutup kurung enter. Jadi ini ya. Jadi kalau yang pertama ini kalau kita lihat animasinya seperti ini, jadi dia in line with text. Jadi dia satu garis dengan teksnya. Ya, jadi kalau kita kecilkan seperti ini, jadi dia akan satu baris dengan teksnya. Jadi ya, nah, sini ya, nah, itu. Tapi kalau ini namanya square, dia akan berbentuk kotak. Nah, jadi dia akan dipenuhi ininya. Kalau tadi, ya. Kalau tadi inline, jadi satu barisnya dikosongkan. Tapi kalau with text wrapping yang bagian square, dia akan sebelah kanannya maupun kirinya, ininya kiri dan kanannya akan dipenuhi dengan teks-teks. Kemudian ini, nah ini kurang lebih sama. Kalau gambarnya di bagian atasnya ini lebih, kalau kayak gini kan baru kelihatan ya. Nah ini kalau tadi versi yang ini. Nah ini bawahnya hilang ya kalau ini. Nah ini bawahnya masih ada gitu ya. Ini bisa dicoba satu persatu nanti. Nah ini kanan kirinya hilang. Nah ini di belakang teks. Ini di depan teks. Nah ini di depan teks. Jadi kalau depan teks ini nggak terganggu teksnya gitu. Mau ditaruh di atas ini nggak ada masalah gitu ya. Ya tergantung kalian kasusnya seperti apa. Yang penting kalau mau ngatur gambarnya, ini wrap text namanya, layout. Nah ini banyak sekali teks-teksnya. Orang kadang sering pakai in front of text, jadi tidak mengganggu teks di sininya gitu ya. Kemudian bring forward, jadi kalau misalkan ada beberapa gambar ini kita bisa atur. Misalkan saya punya 2 gambar, saya copy paste seperti ini ya. Saya ganti ini, saya kasih supaya ada beda sedikit aja ya. Saya kasih seperti ini biar ada beda aja. Oke. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat di sini gambar yang ini berada di bawah dari ini, gitu ya. Jadi ini bisa kita atur bring to back, send to back. Sudah di back ya, dia kita kedepankan ya. Kita kedepankan 1 kali. Nah, di depan ya. Terus kalau yang ini kita mundurkan lagi, send to back. Nah, gitu ya. Kalau yang bawahnya tuh, kemudian kalau yang ini, nah di behind text langsung dia di belakang teksnya itu ya. Jadi kalau send backward, send to back ya. Jadi kalau ada gambarnya 2, misalkan kita gambarkan ada 2 lagi deh. 2 kita kasih color, dia warnanya ini. Oke ya. Nah seperti ini. Jadi misalkan ada 3 gambar. Gambar ini di atas ini di atas ini lagi. Oke ya. Misalkan yang ini ingin langsung ada di depan. Caranya, nah ini 1 kali, 2 kali. Kalau yang ini kita kembalikan lagi. Oke. Nah kalau yang ini pinginnya kita dia langsung ada di depan. Kalau tadi kan bring satu persatu, kalau ini langsung, nah langsung ada di depan. Kalau ini sama, dia langsung ada di belakang dari 2 gambar ini. Kalau ini satu persatu, ini langsung ada di belakangnya. Oke ya. Kalau select pen ini lebih keren lagi, ini posisinya kita bisa atur. Nah, misalkan seperti ini lebih fleksibel ya. Misalkan ada 20 gambar tertindis, kita enak sekali. Selection pen lebih keren yang ini lagi ya. Nah, ini behind, dia langsung ada di belakang teks. Nah, ini agak nanti merepotkan kalau misalkan seperti ini kondisinya. Nah, kita kebingungan kalau misalnya gini. Nah, nih bingung.
Jadi dia cari teks yang kosong. Kalau di sini nggak bisa. Cari teks yang kosongnya. Nah, ini kebetulan ada ya. Share undo. Kemudian apalagi di sini ada bring forward, send backward, select pen. Oke ya. Kemudian align ya, ini align ada ini, kalau ini karena ada tampil ya. Tapi kalau Anda di posisi inline width, ini saya hapus dulu aja. Kalau posisi Anda, gambar Anda adalah inline width ya, inline width, maka ini semua disable gitu ya. Tapi kalau Anda posisinya di area teks ya, jadi di area teks seperti ini, kita bisa atur dia posisinya ada di tengah ya, atau mau ada di kanan, ada di top paling atas, atau di middle di tengah. Dari tengah itu maksudnya di tengah worksheetnya ya, worksheetnya. Kemudian bottom di bawah, top, kemudian di center. Nah, gitu ya. Nah, masih banyak lagi di sini bisa kita coba nanti. Yang kemudian namanya position. Nah, ini saya mirip banget ya tadi yang sama wrap text ini, cuma dia lebih difokuskan langsung ke berhubungan dengan teksnya. Jadi kita bisa langsung seperti ini. Ya, gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian alt text. Nah, alt text ini misalkan ini ya, nanti ada tulisan, misalkan saya tulis ini gambar satu lion, lion. Oke, sudah di sini. Oke, kalau yang ALT-nya ini saya belum dapat petunjuknya. Yang pasti kalau di dunia programming ALT itu alternatif teks itu fungsinya kalau gambarnya tidak bisa di load, maka muncul teks tersebut gitu ya kalau di dunia website. Kalau ini saya coba tadi nggak bisa ya. Oke, kemudian kita bisa modifikasi gambarnya ini supaya bisa digeser-geser dengan mudah. Kita ganti jadi in front of text, oke ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita bisa atur di sini ada picture border, fungsinya untuk membuat border di pinggiran sini ya. Misalkan kita ingin warna kuning, kemudian berapa tebalnya? Wake seperti ini. Nah, itu ya bordernya. Kemudian ini bentuknya. Nah, ini bisa kita ganti bentuknya. Bordernya sketch ya. Itu normal. Itu bordernya kita bisa atur dia bergelombang atau putus-putus seperti ini. Nah, ini seperti ini kalau kita tebelin gambarnya. Nah, ini putus-putus DJ-nya. Jadi di sini ada wake, sketch, jadi bisa diubah bentuknya sesuai dengan yang ingin kita mau. Kemudian bisa dikasih warnanya. Kalau kurang cukup yang ada di sini, maka Anda bisa tambahkan more online color. Sini kalau kurang lebih fleksibel lagi, pilih custom, maka kalian bisa atur di bagian ininya. Karena warna kuningnya seperti apa? Paling cerah, paling gelap gitu ya. Kemudian ada picture effect, seperti ini. Jadi dia membuat efeknya menjadi 3 dimensi ya. Shadow, kita bisa menambahkan shadow di belakangnya ya. Kalau mau lebih advance lagi, pilih shadow option di sini ya, shadow optionnya seberapa blurnya dia, ini kita bisa atur di sini ya. Oke, kemudian picture effectnya ada apa? Reflection tuh jadi kayak ada cermin di bawahnya ya. Glow menjadikan dia kayak ada cahaya yang blur di belakangnya ya. Seperti ini bisa kelihatan di sini ya. Kemudian soft edge, nah ini jadi kayak buram tapi di pinggirnya aja. Nah, jadi lebih keren kayak gini ya. Bevel ini mirip kayak Pression. Bevel ini menjadikan gambarnya jadi lebih bagian ininya aja sih. Bagian border-bordernya itu menjadi 3 dimensi. Nah, gitu ya. Rotation, nah ini kita bisa buat rotationnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau nggak mau repot, ini yang sudah jadi, tinggal kalian ingin yang seperti apa ya. Misalkan ini gini segala macam boleh ya. Kemudian picture layout, nah
ini dimasukkan dalam art. Nanti kita akan belajar ini di yang lain lagi ya, di smart art nanti namanya. Oke, itu kemudian saya reset aja. Kemudian ceng, misalkan gambar ini sudah di tempat yang ada di satu tabel atau di satu teks, kita udah setting ternyata berubah gambar, kita nggak perlu harus ngulang dari awal. Cukup Anda ceng picture, maka dia akan merubah ke gambar yang Anda inginkan. Seperti ini. Nah, seperti ini berubah gambarnya ya, change picture. Jadi jangan masukkan gambar lagi, itu ya repot. Ini lebih baik change picture, jadi tidak akan merubah rasio atau ukuran yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian membuat transparan, jadi gambarnya bisa lebih transparan. Kalau misalkan kita lihat kayak gini, transparan ya gitu. Padahal ini in front of text ya, jadi gitu, transparan. Keren banget. Kemudian artistic effect, jadi kita bisa ganti artistic effectnya dari gambar tersebut mau seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian color, kalau ingin ngerubah gambarnya menjadi warna seperti apa, ini bisa kita atur. Nah, itu ya, mau warna kuning dan segala macam. Kalau bingung ya reset aja lagi. Nah, gitu ya. Correction ini untuk apa? Correction ini untuk brightness-nya. Jadi kita bisa atur brightness yang paling minus 40, kontras minus 40 sampai ke plus 40, minus 40. Ini apa nih? Minus 2 plus 20, plus 20 ya itu ya. Kalau ini softennya, nah ini lebih soft, dia nanti lebih jelas, lebih tajam gambarnya sharpnya nih. Jadi sharp ini untuk mempertajam gambarnya gitu ya. Nah, kalau remove background ini kalau bagi teman-teman yang punya biasa tanda tangan, membubuhkan tanda tangan di belakangnya ada putih-putih segala macam, Anda nggak perlu repot, bisa pakai remove background sini. Nah, ini bisa kita ini. Nah, tapi ini ada kelemahan ya, ternyata kalau kita gini kan itu akan repot ya seperti ini. Tapi ada sebuah website yang bisa teman-teman bisa pakai kalau misalkan mau nge-remove ini. Itu saya tunjuk. Buka browsernya, kalau ingin nge-remove untuk fasilitas ini agak mungkin masih dalam pengembangan ya, sehingga ada beberapa kekurangan seperti gambar yang tadi tidak dengan sempurna terpotong. Tapi kalau untuk gambar-gambar yang backgroundnya mencolok dengan kontennya, itu bisa terpotong dengan bagus ya. Namanya remove background, remote.bg gini ya. Ini keren banget, saya yang sering pakai untuk menghapus gambarnya background belakang. Kita tinggal klik and drag aja. Boleh klik and drag atau upload seperti ini, caranya bebas ya. Kemudian nanti dia akan secara otomatis akan membuang background di belakangnya ya. Tuh seperti ini. Nah, seperti ini keren ya. Jadi dia bagus banget ini. Tinggal kita download aja gambarnya, tinggal kita masukkan kembali. Ini keren banget. Jadi backgroundnya terhapus dengan sangat sempurna. Bagi saya sih, sudah saya cek udah bagus banget. Jadi hasil dari remove background yang ini udah seperti ini. Kalau yang ini kita pakai picture remove background, belum secanggih yang dari website tadi ya gitu ya. Ini harus dihapus satu persatu gitu ya, agak repot sekali gitu ya. Oke ya. Oke, seperti itu. Jadi ini udah semuanya gambar ya. Kita bisa ngatur gambarnya dan segala macam. Oke, kita kalau mau lebih advance-nya lagi, kita klik aja di bagian sini. Ada format picture-nya. Nah, ini banyak banget tombol-tombolnya yang kita bisa pakai. Salah satunya bisa kita bikin transparan di sini ya. Tidak harus pakai di sini ya. Ini lebih apa ya namanya, lebih banyak customnya gitu ya bahasa kita. Oke, lebih banyak customnya di sini. Oke ya. Itu saja mengenai pengaturan gambar. Jadi kita bisa atur gambar. Paling sering utama itu fokuskan di sini layout option. Ini penting banget ini ya. Jadi kalian kalau mengatur gambar pakai layout optionnya ini dipelajari lagi. Cropnya saya pakai crop kotak seperti ini, jadi lebih keren. Kemudian saya pakai crop ratio, crop seperti ini, ratio 2 ini 3. Oke, oh salah, kita pakai ratio 2/3 tadi sudah, ratio 5 kali banding 4. Kurang bagus ya, saya pakai fill aja. Nah, lebih keren seperti ini.
Ups. Oke, oke, saya oke kan saja. Nah, jadi lebih keren ya gambarnya seperti itu. Ya, jadi itu kita udah lengkap cara memasukkan gambar di Microsoft Word. Itu saja, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.